Di negeri ini, tempat harapan rakyat bergantung di pundak para pelayan publik. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas, memiliki komitmen pada pelayanan dan keberanian untuk berkata benar. Di sanalah nilai-nilai dasar ASN hadir, berakhlak, sebuah panduan moral, bukan hanya singkatan, tetapi kompas dalam bekerja dan melayani. Di negeri ini, harapan rakyat bertumpu pada pelayan publik yang berintegritas. Karena itulah nilai dasar ASN hadir. Berakhlak merupakan panduan moral dalam setiap langkah. Orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai ini hidup dalam sosok Sri Mulyani Indrawati, pemimpin yang tegas, empatik, dan di sepenuh hati. Kami sebagai calon pegawai negeri sipil melihat bahwa nilai-nilai berakhlak itu tumbuh dan hidup dalam setiap langkah beliau. Dalam video ini, kami mengajak Anda semua untuk belajar dari keteladanan itu. Mulyani menunjukkan orientasi pelayanan publik yang kuat melalui fokusnya pada kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan. Contohnya pengalokasian APBN untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial termasuk anggaran besar untuk BPJS Kesehatan dan Bansos Tunai. Respon cepat terhadap krisis rakyat saat pandemi dengan program pemulihan ekonomi nasional yang menyentuh UMKM, tenaga kesehatan, dan pekerja informal. Perjuangan menaikkan alokasi dana desa agar pembangunan menjangkau masyarakat. Menjadi akuntabel artinya bersifat terbuka, siap dipertanyakan, siap dipercaya. Ibu Sri Mulyani memahami itu sepenuh hati. Sri Mulyani secara rutin menyampaikan laporan keuangan negara secara terbuka di depan DPR dan media. Kompetensi itu bukan sekedar gelar, tapi tanggung jawab untuk berpikir. Ibu Sri Mulyani merupakan ekonom dunia yang ahli dalam manajemen fiskal. Beliau mengembangkan berbagai kebijakan ekonomi berbasis data dan riset ilmiah, program pemulihan ekonomi nasional. Beliau juga terus belajar, aktif sebagai pembicara pada forum IMF, World Bank, G20, TEDx, dan membentuk SDM yang unggul di Kementerian Keuangan. Harmonis bukan berarti selalu sepakat, tapi tahu cara berbeda tanpa saling menyakiti. Ibu Sri Mulyani menjalaninya dengan anggun. Di tengah tekanan, ia tetap tenang. Saat dikritik, ia mendengar. Saat berbeda pandangan, ia tetap menghargai. Loyalitas sejati bukan pada orang, tapi pada kebenaran, pada negara. Ibu Sri Mulyani telah membuktikannya. Tahun 2010, ia memilih mundur, bukan karena lemah, tapi karena teguh. Ia tak mau berkompromi pada intervensi politik, tak mau menukar prinsip demi jabatan. Dunia terus berubah. Krisis datang tanpa aba-aba. Tapi Ibu Sri Mulyani tak gentar. Beliau melakukan transformasi digital di Kementerian Keuangan, seperti dengan adanya SPAN, e-budgeting, dan aplikasi Sakti. Tak ada perubahan besar yang lahir dari satu tangan. Ibu Sri Mulyani memahami itu sepenuhnya. Ia merangkul semua pihak. Sri Mulyani menjalani kerjasama strategis dengan berbagai pihak, seperti Bappenas, Bank Indonesia, OJK, bahkan lembaga internasional seperti World Bank dan IMF.